setiap ketidakmampuan kami, supaya segenap kehidupan kami, segenap tutur langkah kami menyenangkan Engkau Yesus Tuhan. Kami tidak sanggup, kami tidak dapat Tuhan berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu. Kami perlu Engkau Roh Penolong untuk terus memenuhi setiap kami, sehingga seluruh aspek kehidupan kami, satu tujuan kami Tuhan, menyenangkan Engkau di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam studi, dalam setiap apa yang kami lakukan. Engkau dapati Tuhan, kehidupan kami, perilaku kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya penuh Roh Kudus-Mu melayang-layang di tengah-tengah kami. Percaya penuh Engkau disenangkan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan di tempat ini. Sorga di atas kami terbuka, langit di atas kami terbuka, roh puji-pujian turun memenuhi setiap kehidupan kami, memerdekakan, melepaskan, memberi kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun, oleh karena penyertaan, oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau hingga sampai saat ini beri kesempatan untuk menyampaikan visi hati. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan, sertai lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan visi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sepakat, kami sehati di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, penguasa pembunuh roh jahat di udara, kami ikat kuasa, kami ikat kuasa-Mu, kami runtuhkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Iblis dan seluruh antek-anteknya ada di bawah telapak kaki. Kau serta dengan Allah, dia Tuhan Allah yang menginjak-injak semua musuh-musuhnya. Bersama-Mu kami cakap, bersama-Mu kami ngaku, bersama-Mu Engkau buat setiap kami yang ada di tempat ini lebih. Amin. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan di dalam tangan-Mu, beracara lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami. Ubah hati kami, teguhkan hati kami untuk siap menerima benih yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bicara-bicara Tuhan, sebab kami mendengarkan perkataan pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Lukas 12. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu jadilah kaya di hadapan. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Lukas 12 yang akan kita baca bersama-sama dari ayat 13 kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-21. Di sini berikutnya dikatakan orang kaya yang bodoh. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang terus berarti belum. Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sudah menemukan? Amin. 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat.
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar dari aku yang menyimpan di mana di dalam segala kandung dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah padanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambilkan. Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Orang kaya bodoh. Kalau di sini dikatakan orang kaya bodoh, berarti ada orang kaya yang pintar, ya. Jadilah kaya di hadapan Allah. Itulah yang akan kita bahas bersama-sama. Jadilah kaya di hadapan Allah. Banyak orang kaya punya segalanya, tetapi di hadapan Tuhan telanjang. Banyak orang kaya punya semuanya berlimpah-limpah, tetapi di hadapan Tuhan miskin melarat. Ya, maka dari itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya didapati Tuhan. Saudara dan saya di zaman-zaman yang serba susah ini, tetap Tuhan mendapati umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya kaya, yaitu di hadapan Allah. Haleluya. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang kaya di hadapan Allah? Jangan seperti dunia, punya semuanya tetapi miskin, melarat, telanjang di hadapan Tuhan. Sebagai contoh yang paling sederhana, yaitu untuk kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan atau tidak lupa dengan kebaikan Tuhan, kita selalu mengingat. Seringkali saya katakan, ingat, saksikan pertolongan Tuhan sekecil apapun. Jangan disimpan, diceritakan, sehingga orang yang mendengar kesaksian saudara dan saya yang lemah imannya boleh dikuatkan. Itu salah satu contoh saudara dan saya kaya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen senang yang gelendem, ditolong besar, tolong kecil buat dirinya sendiri. Itu sama dengan saudara mencuri kemuliaan. Jadilah orang bersyukur dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mengingat, mensyukuri pertolongan Tuhan sekecil apapun. Haleluya. Seperti pujian tadi mengatakan, ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jadilah orang yang bisa bersyukur, atau jadilah orang yang kaya di hadapan Allah dengan cara yaitu menceritakan segala pertolongan Tuhan yang pernah saudara dan saya alami. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya saudara dan saya kaya di hadapan Allah. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ayat yang ke-15 masih di Lukas 12 ayat yang ke-15, tolong dibacakan. Katanya lagi kepada mereka,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Untuk saudara dan saya bisa menjadi kaya di hadapan Allah, kuncinya yaitu berjaga-jagalah. Katakan sama-sama 2, 3. Berjaga-jagalah. Saudara dan saya harus berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang namanya ketamakan. Yang namanya ketamakan itu sekecil apapun, kalau tidak segera dipangkas akan terus bertumbuh. Maka dari itu Tuhan mengatakan, Yesus berkata, supaya saudara dan saya selalu untuk apa? Berjaga-jaga. Supaya tidak ada di dalam diri saudara dan saya yang namanya bibit ketamakan. Orang tamak itu saudara, orang tamak itu sudah punya banyak, sudah kaya, tetapi masih orang tamak itu kurang dan kurang. Alkitab mengatakan, kamu punya seluruh isi dunia, tidak ada gunanya kalau kamu kehilangan. Apa gunanya kamu punya semuanya, punya seluruh isi dunia, kalau kamu kehilangan? Tetapi bagi orang tamak lain, yang penting harta. Tuhan nanti dulu. Yang penting yang nomor 1 harta. Saya percaya kalau saudara dan saya siang hari ini ada di tempat ini karena saudara dan saya cinta Tuhan. Haleluya. Karena saudara dan saya masuk golongan pribadi yaitu untuk terus berjaga-jaga supaya jangan ada yang namanya bibit ketamakan. Orang tamak sudah punya banyak, ya dikatakan sudah berlimpah-limpah, yang orang punya tidak dikatakan cuma kaya tetapi punya semuanya kaya berlimpah-limpah, berarti dikatakan sugih tenang. Kita baca ayat yang ke-16. Ayat 16 dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu apa perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Orang tamak tetapi punya panen dikatakan berlimpah-limpah. Kalau berlimpah-limpah itu banyak atau sedikit? Banyak. Wong Semarang berkata, "Kae lho Bu, wong sugih tenan. Kae lho Pak, wong sugih tenan, tapi amit-amit Pak, Bu, mau diterak arwah." Nek orang Jawa Timur berkata, tak mau ngirek ini. Bapak ibu, oh ya tenang, sugih tenang, tetapi amit-amit mewaditil, ampun, oh terak omong. Itu dikatakan kaya, tetapi tak mati itu untuk dirinya sendiri. Nah, orang kaya dan tamak itu tidak mengalami yang namanya ketentraman, bingung. Yang lain podo angler, turu melungker, dia ketat-ketit. Kira-kira yang dipikirkan apa? Bondone. Lagi enak berbaring tidur kasur yang paling mahal, tetapi tidak bisa menikmati ketat-ketit. Lah, engkau aku turu, emasku sing batang aku dicolong ngomong ya. Tidak. Lah, engkau aku turu, tokoku saya ikut. Kira-kira aman apa enggak? Sesuk aku tak turunin toko kamu. Malam besoknya dia tidur di tempat toko yang satunya. Apakah tenang? Ketika tidur di tempat toko yang satunya, ketap-ketip lagi enggak bisa tidur. Lah kira-kira toko berlianku nanti aman apa enggak? Seperti saya pernah melihat kemarin itu di TV, saudara. Saking sugih tenang. Drijine 10 iki, wah pengen aku berlian. Oh tak cuma itu, oh cuma drijine, untune. Jadi dia di depan kamera TV itu meringis ya, meringis. Untuk wangi ramah-ramah sih, meringis. Saya sama suami sama beli, oh pakai, yang
untune nganggo berlian. Jadi sambil disopeng ini terus saudara. Pakar kita kalau foto seringkali saya kan ngomong masker Bu. Gurunya foto ojo kesuwen ya nek guyung kok untune garing. Nah, orang ini saking kepingin pamer supaya orang tahu iki untune pakai berliannya garing ora apa-apa ngeringkis. Alhamdulillah. Tetapi saudara dan saya kita bersyukur hati kita tidak terpikat kepada yang namanya hal-hal yang disajikan oleh kalau dikasih berlian mau enggak mau, saya tidak menolak, saya pun mau. Tetapi intinya saudara dan saya jangan menjadi orang kaya yang tamak, tetapi jadilah kaya di hadapan Tuhan. Orang kaya tetapi nek kedap-kedip tidak bisa tenang. Kita mengatakan di mana hartamu, di situ hatimu. Saya pun dulu pernah ngalami, saya lagi jalan-jalan, ya. Duitku hilang, bukan hilang, Pak pindah nomah nongkas. Lagi jalan-jalan sama suami, tetapi pikiranku dibobol orang apa lagi, nanti kemarinnya gitu ya. Tidak bisa menikmati perjalanan karena apa? Pikiranku ada pada uangku. Betul Alkitab itu ya, di mana hartamu di situ. Hatimu. Kita lihat sebentar. Nek orang kaya itu, orang kaya yang tamak itu, orang iso tentrem, orang iso tenang siang malam ya. Dipikirnya yaitu hartanya. Ayatnya ke-17 kita buka. Ya, masih di Lukas ayatnya ke-17, tolong dibacakan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Di dalam hatinya dia berkata, aku kudu piye ya? Omahku sudah 1 hektar, sudah penuh yang namanya barang-barang berlimpah. Pabrikku sudah sekian ratus hektar, sudah tidak cukup lagi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak semu-semu saya katakan, kalau saudara mengukur Tuhan dengan harta, ini orang kaya tamak, berlimpah-limpah loh, punya semuanya loh, ya. Jadi jangan mengukur Tuhan, orang ini miskin, kakek dosa dan instan saya. Ya. Orang punya semuanya, tapi tidak bisa menikmati yang lain, pada ngorok, ngarembur, tidur, melungker, tetapi ketap-ketip yang dipikirkan yaitu apa? Hartanya. Apa yang aku lakukan dengan hartaku ini? Aku salah duit tempat, nggak punya enggon, rumahku wis kebak, pabrikku wis kebak, ya. Timur, barat, utara, selatan, wis aku duit tempat. Apa mana ya? Nah, dia berkata apa? Akan aku rombak lumbung-lumbungnya supaya apa? Bisa menyimpan harta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu bisa saudara dan saya dapat, atau ketenangan itu bisa dinikmati oleh siapa? Ketenangan bisa dinikmati siapa saudara? Bukan orang kaya, bukan orang berlimpah. Ya, sudah kita baca tadi ya. Ketenangan itu bisa saudara dan saya peroleh, bisa saudara dan saya dapatkan ketika saudara dan saya memiliki hati yang haus. Saudara, kalau tidak memiliki hati yang haus, masuk kamar, doa sebentar. Kok suwe teman saya? Ujokin doa sing didoa kayak jane opo ae. Ngomel gitu. Masuk gereja, suwe teman saya firmane iki. Kenapa? Karena tidak ada rasa haus. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki hati yang haus, berdoa 1 jam, berdoa setengah jam, tidak terasa. Oleh karena apa? Menikmati yang saudara dan saya rindukan, yaitu apa? Kepuasan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Amin. Jadi ketenangan itu bisa didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang haus. Amin. Seperti pujian mengatakan,
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasihku. Hati yang haus itu tidak datang dengan sendirinya. Seperti yang saya diajari, minta nak kepadaku, yang diminta itu. Ku mau hatimu Tuhan, ku mau hatimu Tuhan. Jadi perlu saudara dan saya minta. Jangan mau minta berkat, kesembuhan, kelancaran, tetapi mintalah apa yang diminta hati Tuhan, sehingga saudara dan saya memiliki hati yang haus kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum barang-barang. Karena tidak punya tempat lagi, rumah wis kebak, gudang wis kebak, dunia harta, ya, dia berencana, berpikir karena punya semuanya sangat mudah untuk merombak ini, merombak itu, melakukan ini dan melakukan itu. Bisa, semuanya bisa dilakukan karena punya harta, hidup berlimpah. Dia pikir, wah, semuanya pasti bisa aku lakukan. Dirombak semuanya, sehingga keinginannya akulah yang paling kaya, akulah yang paling jaya. Dia berencana untuk merombak lumbung-lumbungnya, tempat menyimpanannya. Hartanya banyak, bingung meh diteke endi saking oke. Ketika dia contoh keluar rumah, ya, orang kaya tamak ini, ada pengemis datang, dia berkata, maaf, yang lain saja. Ini orang kaya apa? Tidak cuma itu, sudah ngusir, pengemisnya sudah pergi, ditambah itu lagi dasar pemalas, tidak mau bekerja dan sebagainya. Sudah tidak ngasih pakaian, sudah tidak ngasih pakaian cocok. Saya jadi ingat waktu anak saya tes 1 naik mobil, ya, kan cuma dikasih yang gerincingan itu. Biasa orang ketok-ketok itu loh, dikasih gerincingan, terus nah aku dikatain cocok, atau
mulut. Nah, kamu tak senyum paling asik ya. Itu saudara, kadang kita sudah memberi dengan ikhlas pun masih ada hambatan untuk apa? Dicocok-cocok. Tetapi kita apa? Bersyukur bagian saudara, dan saya mau berterima kasih, mau dicocok-cocok nih. Intinya ya, nek ada pengemis, nek saudara ndak ada, ya wes maaf. Tempat lain itu ditambah ya, bos ini dasar pemalas ini dan itu, kamu bisa orang ngekei kakean ngomong ya. Itu yang dinamakan miskin melarat di hadapan Tuhan. Miskin melarat di hadapan Tuhan ya. Bagaimana supaya saudara dan saya hati ini bisa nempel, bisa tertuju kepada yang namanya surga. Piye caranya Bu supaya hatiku ini nempel, terarah kepada surga? Kita buka sebentar Matius 6, yang Lukas ini dibatasi dulu, nanti kita kembali lagi. Kita akan baca Matius 6 ayat yang ke-20. Kita akan lihat dia caranya supaya hati saudara dan saya nempel, tertuju kepada surga, tidak menghabiskan waktu untuk mikir siang malam ya. Yang namanya kebutuhan keperluan yang ada di bawah kolong langit ini ramun TNTE ya. Kita buka sebentar, yang sudah ketemu katakan amin. Matius 6 ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Dengan cara saudara dan saya mengumpulkan harta di mana? Harta di mana? Di surga, maka otomatis hati ini nempel, tertuju kepada surga. Saudara, saya percaya orang yang suka memberi itu dengan mudah ya, untuk mendengar, bertemu dengan pribadi Tuhan. Oleh karena apa? Hatinya ini tertuju kepada surga. Berbeda dengan orang yang tamak ya. Isinya yaitu apa? Untuk aku, dan untuk aku. Untuk hati saudara dan saya bisa tertuju, terarah, nempel kepada surga, saudara dan saya tidak ada cara lain kecuali satu, yaitu kumpulkanlah harta kita di surga. Caranya bagaimana Bu? Membantu pekerjaan Tuhan. Katakan membantu pekerjaan Tuhan karena cinta Tuhan, bukan karena lain. Membantu pekerjaan Tuhan karena aku kepengen dipuji. Membantu pekerjaan Tuhan bukan karena supaya orang tahu loh aku ini suka memberi loh, supaya orang tahu aku ini bukan orang yang pelit loh. Tetapi membantu pekerjaan Tuhan karena apa? Saudara dan saya cinta, katakan cinta. Cinta kepada Tuhan. Kalau kita kumpulkan harta di surga, maka hati ini tertuju pada surga, sehingga kerinduan saudara dan saya untuk berjumpa dengan pemilik surga, otomatis saudara dan saya punya rasa haus dengan Tuhan, dengan pemilik surga. Kalau tadi yang pertama minta dulu kepada Tuhan, yaitu apa? Artinya hati yang haus. Dan selanjutnya saudara dan saya untuk terhindar dari ketamakan, kumpulkanlah harta kita di mana? Di surga, sehingga kerinduan kita kapanpun Tuhan jemput, aku siap. Tetapi orang tamak dan ketakutan, wah nanti panjang umurnya, visitasi 100, panjang umurnya, Mas sudah di kursi roda, panjang umurnya, minta panjang terus, panjang umurnya, tidak bisa menikmati. Maka punya saya sering kali ngomong sama ibu saya, Mak, yang penting ibu sehat. Nek emak sehat, iso ke anak yang pertama, anak yang kedua, bisa keliling, senang, yang penting sehat. Nek sehat bisa kemana-mana. Haleluya. Itu yang terpenting, yaitu sehat. Amin.
Sekali lagi, kalau hati saudara mau nempel kepada surga, kita kumpulkan harta kita di surga dengan cara, karena aku cinta Tuhan, bukan dengan cara orang dunia itu apa kepingin dipuji dan sebagainya. Haleluya. Kapanpun Tuhan jemput, saudara siap? Siap? Saya iya Bu, saya iya Pak, aku pengen diputu lagi. Boleh, doa demikian kalau Tuhan menghendaki. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tidak lama lagi, bisa besok ya, bisa hari ini, bisa tahun depan. Intinya saudara dan saya harus berjaga-jaga, jangan menjadi orang yang tamak ya. Tidak lama lagi Tuhan datang, kumpulkanlah harta kita di surga, miliki hati yang haus akan Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang berkata, Bu ya, apalagi ya kalau anak Tuhan sedang melewati, mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa yang tidak enak, seringkali berkata ini kan, lah ya lo Bu ya deloken iko Bu, uripe wis jahat kaya ngono lho Bu, uripe jahat kaya ngono, nyambut gawe iki berhasil itu, buka toko iki sukses Bu, nyambut gawe nang kono sukses di mana-mana lho Bu. Ndak aneh, Alkitab sudah mencatat ya. Alkitab sudah mencatat. Nah, seringkali saudara dan saya pun bertanya, napa ya wong sing jahat e kaya ngono kok sugih tenan, punya semuanya. Lah aku iki lho Bu, sing tenanan ambek Tuhan Bu. Sik kaya Alkitab menjawab, kenapa ya kira-kira wong sing sugih kaya ngono tapi tamak, tetapi sementara ada beberapa orang yang benar-benar takut akan Tuhan kok masih kurang bersyukur, kurang terus, bahkan iri dengan yang namanya orang yang tamak. Siang hari ini Alkitab menjawab, kenapa wong sing jahat ndak takut Tuhan, mau wedi tenang, pelit kuwahi tenang, tetapi uripe kok soge, uripe kok enak, bahkan ya merombak ini, bangun itu, sugih tenang. Kenapa? Kira-kira kita akan buka sebentar ya. Alkitab menjawab pertanyaan saudara dan saya ya. Jahat kaya ngono kok diizinkan Tuhan sugih ya. Kita buka sebentar jawaban ya Alkitab buat saudara dan saya. Pengkhotbah 2 ini jawaban. Wong sing ora takut Tuhan ya, wong sing sakarepe dhewe, sugih, jaya ya. Hartane di mana-mana. Ini jawaban Alkitab. Kenapa kira-kira? Pengkhotbah 2 kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Saya tunggu sampai semuanya bisa menemukan sehingga setiap kita bisa membaca bersama-sama. Alkitab itu dengan gamblang memberikan jawaban kepada setiap pertanyaan kita yang selama ini menjadi timbul pertanyaan. Mungkin uripe kaya ngono lho Bu, ya uripe kaya ngono lho Pak, ya donyane nang ndi suwuke tenan. Tuhan membiarkan orang kaya ngono sugih tenan. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu kita baca bersama-sama Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. 2, 3. Karena
saudara, pengkhotbah itu tonggoni Amsal, dekati Amsal 2:3. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi kepada orang berdosa, kepada orang tamak, kaya untuk dirinya sendiri, ada tugas yang Tuhan perintahkan, ada beban yang harus dipikul, ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Apa tugasnya orang kaya yang tamak? Untuk apa? Yang pertama, menghimpun. Dari timur, barat, utara, selatan, aku jaya, aku kaya. Di mana-mana ya, aku menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Semua orang tahu bahwa aku orang yang terkenal, bahwa aku orang yang paling kaya. Ya, tujuannya yaitu untuk apa? Menghimpun. Dari barat, timur, utara, selatan, dihimpun dan berhasil dan sukses. Kemudian dikatakan yang pertama untuk menghimpun, dan yang kedua orang tamak tugasnya untuk apa? Menimbun, ya, sesuatu yang kemudian harus. Kalau Tuhan sudah berkata harus, kuasa manakah yang bisa menolaknya? Sesungguhnya tidak ada. Ya. Kemudian harus, katakan harus. Diberikannya kepada siapa? Diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjalin. Amin. Ya, jawabannya saudara, kenapa orang yang begitu jahat kaya untuk dirinya sendiri tetapi sukses, kaya raya, hartanya di mana-mana? Ada tujuannya. Yang pertama, Tuhan menugaskan orang yang tamak ini untuk menimbun. Ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya harta di timur, barat, utara, selatan. Aku beri tugas kepada kamu loh, untuk menghimpun, bukan untuk menikmati loh. Untuk apa? Menghimpun. Kan tadi dari awal saya katakan, yang lain pada tidur melungker, dia apa? Ketik-ketik. Aku mau buat apa lagi ya? Nggak ada tempat lagi loh untuk nyimpan hartaku. Jadi tugasnya orang kaya yang tamak, tugasnya yang pertama menghimpun, yang kedua untuk apa? Menghimpun dan menimbun. Tetapi selebihnya harus, katakan harus diberikan kepada orang yang dikenal. Maka dari itu seringkali kita berdoa, Tuhan, anugerah-Mu Tuhan membawa hidupku, seluruh keluargaku mengalami apa? Perkenanan. Kalau saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan, apa yang tidak pernah engkau dan saya pikirkan, Tuhan sediakan, ya, Tuhan sediakan, Tuhan curahkan. Jadi saudara berdikasih Tuhan, ya. Apa yang selama ini menjadi pertanyaan saudara dan saya sudah terjawab. Jangan iri kepada orang kaya, orang sukses di luar sana tetapi tidak takut Tuhan. Karena tugasnya demikian, untuk apa? Menimbun dan menghimpun dan menimbun. Pertama menghimpun, yang kedua dan menimbun. Kita buka sebentar Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal tetangganya. Ini pengkhotbah Amsal 13, kita baca ayat yang ke-22. Yang ketemu boleh dibaca. Orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, bagi kekayaan yang berdosa, orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Dikatakan betul ayat Amsal yang ke-13 ayat yang ke-22 yang barusan kita dengar dibaca oleh guru, benar? Orang baik, katakan orang baik. Orang baik meninggalkan warisan bagi siapa? Bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa, tetapi kekayaan orang yang tamak disimpan, katakan disimpan. Bagi siapa? Disimpan bagi siapa? Orang benar. Orang benar itu siapa?
saudara dan saya yang sudah dibenarkan. Yang sudah dibenarkan. Haleluya. Jadi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Makanya saudara, mulai siang hari ini jangan iri lagi ketika melihat orang berdosa, orang di luar sana kaya, sukses. Itu biasa karena mereka ada tugas. Untuk apa? Menghimpun, menimbun, menyimpan, dan pada akhirnya harus diberikan kepada siapa? Orang benar. Siapa orang benar? Katakan saya. Saudara dan saya itu orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Ayat yang 22. Kita buka sebentar Mazmur 103 ayat yang ke-17. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Jangan cuma dijejeli duit saja, tidak ada gunanya ya. Tetapi tinggalkan warisan kepada anak cucu kita, yaitu apa? Kebenaran. Mazmur 103 ayat yang ke-17, tolong dibacakan. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari lama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Betul? Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan dan apa? Keadilannya bagi siapa? Keadilan Tuhan bukan diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang tua, tetapi kebaikannya, berkatnya, keadilannya diberikan kepada anak cucu kita. Maka dari itu warisan yang paling berharga bukan uang. Saudara dan saya perlu uang. Banyak di luar sana wong tuane suwoge banget ya. Bahkan ada yang ketika orang tuanya meninggal bunuh-bunuhan ya. Karena merebutkan yang namanya warisan. Bahkan saya pernah lihat di TV itu orang tuanya sendiri itu digugat oleh karena apa? Harta. Jadi saudara, harta yang paling berharga bukan uang untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu benar dulu, yang namanya berkat itu pasti akan mengikuti. Amin. Saudara ditumpuki harta tetapi nek hatimu tidak damai, tidak ada gunanya. Haleluya. Beri teladan kepada anak cucu kita, beri teladan kepada anak-anak kita untuk kaya. Katakan kaya. Kaya di hadapan Tuhan, karena itu warisan yang paling berharga buat anak cucu kita. Amin. Begitu besar kasih Allah akan kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kekayaan orang berdosa yang tadi kita baca disimpan, katakan disimpan untuk orang benar. Kita kembali ke Lukas tadi. Lukas 12 kita akan membacanya ayat yang ke-19. Lukas 12 ayat yang ke-19. Yang ketemu tolong dibaca. Lukas 12 ayat yang 19. Dari itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padanya banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah,
minumlah dan bersenang-senanglah. Dikatakan di sini setelah orang kaya raya yang tamak ini merombak lumbung-lumbungnya, merombak semuanya untuk menyimpan harta yang begitu banyak. Dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah hai jiwaku, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, ya. Betul? Saudara, orang seperti ini ya, coba saudara tawari. Bu, Pak, ayo datang ke PD Kemenangan. Hah? PD Kemenangan? Terima kasih ya. Siapa aku kelesir ini, wokeh tenan. Bu, Pak, ayo sekali-sekali datang ke PD Kemenangan doa. Terima kasih. Tokoku antri pembeli. Terima kasih. Ayo sekali-kali datang ke PD Kemenangan. Aku sih repot om, aku kayak ngapal pecah fotoku dan sebagainya. Saudara, orang yang tamak ketika ditawari untuk datang kepada Tuhan berkata apa? Nanti dulu ya, terima kasih. Awakmu itu udah telokan sing tenanan mek Tuhan. Telok. Saya pernah ditanya seperti ini. Kamu pilih Yesus atau pilih aku? Saya cuma nangis, Tuhan. Apakah saya enggak? Saudara pernah mengalami hal seperti ini? Ketika saya diperhadapkan seperti ini, Tuhan, memang dia sudah jaya, memang dia sudah kaya, tapi saya ditantang, Ana, kamu pilih. Sekarang kamu sudah punya ini dan itu, kamu pilih aku atau pilih Yesus? Wani ngomong-ngomong gak saudara? Wani ngomong-ngomong. Apakah sakit hati seketika yang namanya manusia apa? Sakit hati kok kebangetan menang ini dan itu. Tapi saya bersyukur berjalan dengan waktu. Keluarganya kisruh. Oleh karena apa kakean? Kakean? Bodoh, makanya saya katakan sesuai dengan Alkitab, bodoh harta itu tidak menjadi jaminan untuk orang hidup bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, istirahat atau bertimbun-timbun. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Ayat yang ke-20, Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Tetapi firman-Nya kepada orang yang kaya dan tamak itu, orang yang sukses, yang sudah merombak semua lumbung-lumbungnya itu tadi gede, ya. Tuhan berkata apa? Kepada orang yang tamak itu, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari siapa? Daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Mungkin pemikirannya orang yang tamak, ya tentu untuk anak cucuku, untuk keturunanku sampai 7 keturunan tidak akan habis. Tetapi firman Tuhan berkata dari awal, orang kaya yang tamak ini ditugaskan cuma untuk apa? Ngelompok nih, menimbun. Tetapi pada saatnya harus diculni atau diberikan kepada orang benar. Makanya Tuhan berkata di ulangi lagi ayat yang ke-20, untuk siapakah itu nanti? Ya. Untuk siapakah itu nanti? Berarti ya jauh berbeda seperti bumi dan langit. Kalau saudara dan saya dikatakan tadi berkat untuk sampai kepada bukan cuma anak kita, berkat sampai kepada anak cucu kita. Tetapi bagi orang tamak dikatakan untuk siapakah itu? Sudah jelas tadi jawabannya, yaitu untuk siapa? Untuk orang benar. Dan ayat yang ke-21 dalam dibacakan, kita akan segera selesai ayat 21, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, ya. Ayat yang sebagai ayat yang bonus, Amsal 11 ayat yang ke-28, kita baca bersama-sama Amsal 11 ayat yang ke-28.
11 ayatnya ke-28. 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan akan jelungup, kepleset, nyungsep, jatuh. Ya, dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan ditempatkan berjalan di tempat yang licin. Untuk apa? Ketika kepleset, jatuh dan tidak bangun untuk selama-lamanya. Tetapi bagi saudara dan saya yang dibenarkan bisa mengalami jatuh dan akan mengalami jatuh, karena tidak ada jaminan ya. Kalau orang benar, aku sudah kebanda, tetapi saudara dan saya akan jatuh sampai berapa kali? Amsal mengatakan 7 kali, tetapi akan bangkit kembali. Sebagai ayat yang bonus, ini benar-benar bonus, ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Amin. Ya, membagi harta tetapi tambah kaya. Memedit-meditir tetapi serba kekurangan. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh